Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik karet milik PT Teluk Luas di Jalan Bypass, Kelurahan Tanjung Sabah Pitame, Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada Minggu 18 Mei 2025. Tugas gabungan masih dalam proses penanganan sejak siang hari. Kebakaran terjadi di pabrik karet sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Padang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, pihak TNI serta berbagai instansi pemerintah lainnya untuk melakukan pemadaman api. Serta pihak kepolisian mengevakuasi warga yang tinggal berdekatan dengan pabrik dan menyiapkan tempat penampungan sementara. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran berasal dari lokasi pengepakan pabrik. Terkait penyebab kebakaran, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas akan melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi serta melakukan identifikasi lebih lanjut. Jalur lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sementara ditutup dari arah Simpang Lubuk Begalung untuk memperlancar proses pemadaman. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas yang diterapkan selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran berlangsung. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, 3 remaja warga lokal menyelam mencari ikan dengan alat tembak spear gun, tenggelam di sekitar pelabuhan feri Onanrunggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Setelah dicari, ketiganya ditemukan dengan keadaan meninggal dunia dengan kedalaman 5 meter dalam pencarian yang dilakukan pada Minggu 18 Mei 2025. Pencarian sulit dilakukan karena kondisi air yang keruh. Pencarian mulai efektif dilakukan sejak Minggu 18 Mei 2025 pagi setelah terang. Tim SAR menyelam menggunakan metode penyisiran bawah air. Petugas melakukan pencarian dengan peralatan pendukung seperti perahu karet, alat selam, dan aqua eye. Korban Brian ditemukan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian korban kedua yakni Aldi pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, dan korban terakhir ditemukan pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Ketiganya ditemukan meninggal di sekitar lokasi pencarian ikan di kedalaman 3 hingga 5 meter. Para korban lalu dievakuasi ke Puskesmas Onanrunggu. Kepolisian memeriksa 4 saksi yakni pria berinisial JS, GH, KS, dan DS untuk memastikan kronologi kejadian tersebut. Pihak berwajib juga menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang terjadi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, terjadi longsor di kawasan Pendulangan Intan Tradisional, tepatnya di Jalan Ujung Murung, RT 33 RW 11 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru yang kembali memakan korban jiwa pada Minggu 18 Mei 2025. Korban merupakan seorang pendulang bernama Muhammad Muhaidi, 31 tahun, warga Beruntung Jawa, tewas tertimbun longsoran tanah saat bekerja. Insiden ini terjadi sekitar jam 4 sore. Peristiwa terjadi saat 6 orang pekerja sedang melakukan aktivitas pendulangan. Korban saat itu tengah menyemprot tanah menggunakan mesin, sementara pekerja lain melakukan pengupasan tanah secara manual. Tiba-tiba terjadi longsor dari bagian atas lokasi. 3 orang berhasil menyelamatkan diri, namun korban tidak sempat menghindar. Pencarian korban sempat dilakukan oleh sejumlah warga, relawan emergensi, dan kepolisian. Mereka berusaha melakukan evakuasi dengan alat manual untuk menggali tanah di lokasi kejadian yang memiliki kedalaman sekitar 10 meter. Proses evakuasi sempat terkendala karena kerumunan warga di sekitar lokasi yang tidak mengindahkan garis polisi, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan mereka sendiri. Setelah berhasil dievakuasi, korban sudah ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
Atas permintaan keluarga, jenazah Ahmad Humaidi langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, hari kedua pencarian seorang lansia di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang hilang diduga terseret banjir bersama 11 kambing peliharaannya pada Minggu 18 Mei 2025. Kronologi kejadian yang diceritakan oleh kerabat korban, posisi waktu kejadian korban sedang tidur di kamar sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi kamarnya jebol dan di rumah korban tinggal bersama keponakannya. Tim SAR gabungan mengarahkan 50 personel untuk menyusuri aliran Sungai Bruni hingga radius 12 km dengan jalan kaki hingga memakai perahu karet. Pencarian dibagi menjadi 2 satuan tugas penyusuran guna memaksimalkan pencarian. Penyisiran jalan kaki dilakukan mulai dari SDN Blimbing hingga ke Tanjung dan diteruskan ke Dawuhan, sedangkan untuk perahu karet di Sungai Brantas, wilayah Desa Kranton hingga alun-alun Bandar Ngalim, Kota Kediri. Meski penyisiran terus dilakukan secara intensif, hingga kini belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Medan licin dan labil akibat lumpur, serta hujan menambah sulit pergerakan tim, terutama di tepi sungai yang rawan longsor. Operasi pencarian dijadwalkan berlangsung selama 7 hari, dengan harapan korban segera ditemukan dan keluarga mendapatkan kepastian. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand pada Senin 19 Mei 2025 dengan serangkaian kegiatan penting yang syarat makna diplomatik dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang strategis. Agenda kunjungan Presiden Prabowo akan dimulai pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 9.30 waktu setempat dengan melakukan audiensi resmi dengan Raja Thailand Yang Mulia Maha Vajiralongkorn di Ampon Royal Palace, Bangkok. Pertemuan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik kedua negara dan penghormatan tinggi dari Kerajaan Thailand kepada Indonesia. Usai melakukan pertemuan dilanjutkan untuk upacara penyambutan resmi yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara, inspeksi pasukan jajaran kehormatan, serta sesi perkenalan antar delegasi resmi. Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand yang membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Kemudian menandatangani nota kesepahaman MOU yang mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam memperluas kemitraan. Selamat sore teman-teman media. Bersama ini dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand. Rangkaian pertemuan tersebut diakhiri dengan jamuan santap siang resmi yang diselenggarakan di Government House. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat persahabatan serta membuka peluang kerjasama baru antara Indonesia dan Thailand di masa mendatang. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.